Selamat pagi, Bapak Ibu nasabah UOB Indonesia yang terhormat. Kita berjumpa lagi dalam Investment Insight edisi bulan Februari tahun 2026. Pagi ini sudah hadir bersama kita Ibu Felita, Head of Intermediary Business dari Schroders. Terima kasih Bu Felita untuk waktunya. Terima kasih untuk UOB yang telah memanggil kami sebagai narasumber dan waktunya sangat tepat sekali ya, mengingat begitu banyak volatilitas di pasar modal kita. Betul sekali. Kalau di awal tahun kita mengalami gejolak di mana ada gejolak politik dari luar, tapi di akhir bulan Januari kemarin kita mendengar bahwa MSCI itu memiliki concern dan membuat pernyataan mengenai kekhawatiran untuk free float saham di Indonesia. Nah, mungkin dari Bu Felita boleh dijelaskan apa sih itu MSCI dan apa dampaknya dan apa yang menjadi perhatian khusus dari Morgan Stanley sendiri. Oke, mungkin kalau boleh izinkan saya menjelaskan kenapa nih semua orang sekarang ngomongin MSCI. Betul. Apa sih itu MSCI? Ya, MSCI kepanjangannya Morgan Stanley Capital International. Dia adalah penyedia indeks saham dan data riset yang memang banyak dipakai oleh investor institusi untuk mengukur kinerja portfolio mereka, ya. Dan indeks MSCI ini menjadi acuan oleh investor untuk diversifikasi investasi dan juga manajemen resiko portfolio mereka. Dan pada saat ini Indonesia masih tergolong dalam indeks emerging market atau pasar berkembang. Pada tanggal 28 Januari IHSG terkoreksi dalam karena MSCI mengeluarkan pernyataan yang pada intinya adanya kekhawatiran oleh investor global mengenai struktur kepemilikan saham di Indonesia. Secara singkat, MSCI menginginkan data yang lebih rinci terhadap struktur kepemilikan saham di perusahaan Indonesia. Dan jika data tersebut tidak didapatkan, maka ada kemungkinan bobot perusahaan Indonesia di MSCI itu bisa turun, atau bahkan bobot negara Indonesia itu bisa turun ke frontier market. Jika Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia dapat tetap masuk dalam indeks utama MSCI, maka appetite investor global terhadap negara Indonesia itu akan semakin meningkat. Dan sebaliknya, jika Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia itu di-downgrade ke frontier market, maka appetite investor global ke Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia akan menurun. MSCI memberikan waktu sampai bulan Mei supaya Indonesia dapat merespon terkait dengan transparansi data kepemilikan saham di Indonesia. Oke, terima kasih Bu Felita untuk pemaparannya. Jadi kalau kita lihat perhatian khusus dari MSCI ini sebenarnya tujuannya baik ya Bu ya, supaya kita lebih berbenah dan juga lebih transparan ke depannya. Nah, dari sisi investor sendiri, apakah ini menjadi peluang atau harusnya sebagai investor tuh kita wait and see dulu atau justru menarik dulu gitu kan dana yang ada di portfolio saat ini atau seperti apa? Nah, sebenarnya ada sisi yang sangat positif ya dari pengumuman MSCI ini, karena Indonesia ini jadi dipaksa untuk berbenah lebih baik ya, lebih cepat dan lebih baik. Lebih cepat, ya. Jadi untuk kita sebagai investor juga dapat menganalisa saham-saham kita dengan lebih mudah gitu ya. Nah, kita sebagai investor pastinya kita itu selalu ingin opportunistic ya kan, dan di situasi apapun. Nah, kami melihat dengan adanya pengumuman MSCI ini harusnya terjadi rotasi ya dari saham-saham yang memang kemahalan atau dengan free float yang dipertanyakan terhadap atau rotasi terhadap saham-saham dengan fundamental yang lebih baik. Ya kan? Jadi di masa seperti ini investor dapat memfokuskan dirinya untuk memilih jenis-jenis investasi yang isinya adalah saham-saham unggulan atau saham-saham yang memang sudah terpilih. Contohnya saham-saham yang memberikan lindung nilai terhadap pelemahan rupiah dan juga saham-saham yang memberikan tingkat dividen atau imbal hasil yang stabil dan yang tinggi. Jadi di setiap volatilitas selalu ada kesempatan untuk investor. Oke, terima kasih Bu Felita. Itu sangat bagus sekali. Jadi kembali ke tujuan finansial kita juga masing-masing, tingkat resiko juga untuk disesuaikan dengan portfolio kita. Nah, tapi satu pertanyaan lagi, di luar pasar saham, apakah masih ada aset kelas yang menarik untuk tahun 2026 ini? Ya,
kita sebagai investor ingat bahwa kita harus selalu melakukan diversifikasi ya. Dengan ketegangan politik yang masih tinggi ya, kami memiliki view bahwa harga-harga komoditas tertentu tetap masih akan tinggi. Jadi kita sebagai investor dapat melakukan diversifikasi dengan misalnya memberi emas batangan langsung atau memiliki saham-saham yang tereksposure terhadap bisnis emas dan beberapa komoditas lainnya. Dan untuk investor dengan profil resiko yang konservatif, sebenarnya investasi di obligasi pemerintah tetap memberikan imbal hasil yang baik. Dan untuk mungkin diversifikasi yang lebih luas, bisa juga dipertimbangkan investasi di saham Asia dan global. Oke, jadi secara areanya, secara regionnya kita juga melakukan diversifikasi. Secara aset kelasnya tadi selain saham ada komoditi, emas, kemudian juga ada juga obligasi. Nah, obligasinya sendiri Bapak Ibu mungkin dengan kondisi sekarang bisa disesuaikan supaya durasinya juga tidak terlalu panjang ya. Sehingga volatilitasnya itu tidak terlalu tinggi, tapi at the same time bisa memberikan imbal hasil yang menarik. Seperti itu ya kurang lebihnya ya Bu ya. Setuju. Ya, dan mungkin sebagai penutup izinkan saya mengutip sebuah pernyataan dari Sun Tzu, yaitu di setiap kekacauan selalu ada peluang. Ya, semoga kita sebagai investor bisa memanfaatkan keadaan ini untuk peluang yang menarik. Terima kasih Bu Felita, menarik sekali untuk pembahasan kita hari ini ya. Oke Bapak Ibu, demikian Investment Insight kita di edisi bulan Februari 2026. Semoga bisa memberikan insight dan juga pandangan yang dapat membantu Bapak Ibu mengambil keputusan finansial yang lebih baik. Silakan mendiskusikan portfolio Bapak Ibu dengan client advisor maupun juga dengan Wealth Banking Relationship Manager yang ada di UOB Indonesia. Sampai jumpa di Investment Insight berikutnya.